apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Baiklah, hari ini kita akan belajar topik tentang makna inkulturasi dalam kehidupan Bank Gereja. Yuk kita simak. Topik kita hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keanekaragaman Indonesia. Yang kedua, arti inkulturasi. Yang ketiga, makna inkulturasi dalam kehidupan gereja. Dan yang keempat, tujuan inkulturasi. Sekarang mari kita simak bagian pertama. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau yang diantaranya adalah 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 serta 1.001 bahasa daerah dan 17.000 pulau. Keanekaragaman bangsa Indonesia ini dipersatukan dalam semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam suku, budaya, agama, bahasa, dan ras. Contohnya ada Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Jawa Tengah, ada Aceh, ada Bandar Lampung, ada Bali, ada Papua, ada Sulawesi Tengah, dan juga ada suku Dayak. Ini adalah beberapa contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi sebenarnya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebagai umat Katolik yang tinggal di Indonesia, kita memiliki 2 kewarganegaraan, yakni sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai warga gereja. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, kita harus menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita memaknai slogan 100% Katolik dan 100% Indonesia? Mari kita simak. Salah satunya melalui inkulturasi. Apa itu inkulturasi? Inkulturasi dimaknai sebagai suatu upaya gereja membudaya. Di dalam inkulturasi, warta Injil diwujud nyatakan melalui budaya umat setempat. Kebudayaan dan adat istiadat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Kebudayaan dan adat istiadat menjadi identitas khas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Gereja Katolik berusaha untuk merangkul kebudayaan umat setempat dalam rangka mewartakan Injil sehingga umat dapat lebih mudah untuk memaknai Injil dalam bingkai kebudayaannya. Sekarang, mari kita simak makna inkulturasi dalam kehidupan Bank Gereja. Yesus Kristus datang ke dunia dalam rupa manusia sehingga ia pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya manusia di sekitarnya. Gereja Katolik Indonesia pun berupaya untuk merangkul unsur-unsur budaya masyarakat setempat supaya umat Katolik setempat mampu mewujudkan iman mereka sesuai dengan cita rasa umat sendiri. Nah, anak-anak, jadi pemaknaan Injil dalam kebudayaan umat setempat justru mampu menghidupi kebudayaan tersebut sehingga Injil maupun kebudayaan setempat memiliki suatu kekuatan baru yang semakin membentuk identitas sebuah gereja lokal. Nah, anak-anak, pada zaman dulu Yesus Kristus sendiri juga mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi, karena pada waktu itu Yesus hidup di sekitar lingkungan masyarakat Yahudi. Agar apa? Agar pesan yang hendak ia sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh berbagai kalangan dalam masyarakat Yahudi, sehingga Yesus menggunakan perumpamaan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang dekat dengan umat Yahudi setempat. Nah, demikian pula melalui inkulturasi, gereja berusaha untuk menyampaikan warta Injil dengan bahasa maupun budaya masyarakat setempat sehingga umat Katolik di mana berita Injil itu diwartakan dapat menangkap pesan yang hendak disampaikan dengan mudah.
tujuan inkulturasi? Inkulturasi bertujuan supaya umat semakin mengenali, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus sepenuh jiwa, hati, dan tenaga menurut kebudayaan dan nilai-nilai pokok hidup umat sendiri. Nah, anak-anak, dalam konteks liturgi seperti dalam perayaan Ekaristi atau Misa, inkulturasi diimplementasikan dalam tata cara dan suasana yang selaras dengan kebudayaan masyarakat setempat. Nah, dengan demikian, umat yang mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa inkulturasi dapat terpesona oleh lagu, doa, maupun lambang atau hiasan karena semuanya diadaptasi dari kebudayaan setempat, sehingga umat semakin mampu memahami segala sesuatu yang ada di dalam gereja dan ikut serta dalam segala bentuk kegiatan hidup menggereja demi penghayatan imannya akan Yesus Kristus yang juga membumi bersama kehidupan manusia. Thank you and see you guys on next video. Bye!